Roy Mandatu, pengampu bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Tetap semangat anak-anakku. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan di era pandemi COVID-19 ini kalian di rumah masih tetap sehat, tetap semangat. Oke, hari ini saya akan memberikan materi tentang, yuk kita lihat yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, ketemu lagi di video konsep pembelajaran bab 3, menyampaikan ide melalui teks anekdot. Sumber yang saya gunakan adalah Suherli Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2017. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian yang kedua atau B, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Yang ketiga adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, kompetensi dasar yang keempat atau kompetensi dasar yang gede adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kompetensi dasar yang pertama yang kita pelajari adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kegiatan pertama adalah mendata pokok-pokok isi anekdot. Anekdot adalah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Isi pokok dari teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Fungsinya adalah sebagai hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Kemudian hal yang dilakukan ketika menyimak, melihat, mendengar anekdot sebagai berikut. Yang pertama adalah berkonsentrasi pada yang akan didengarkan agar dapat mencatat pokok-pokok yang menjadi permasalahan. Yang kedua, selama mendengarkan atau melihat anekdot, jangan melakukan aktivitas lain seperti berbicara dengan teman atau menulis. Kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah penyimpanan terhadap teks anekdot atau video yang disajikan. Kemudian cirinya, ciri teks anekdot yang pertama adalah berupa teks atau video yang mendekati perumpamaan. Ciri yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Ciri yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Yang terakhir adalah terselip kritikan atau tujuan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan nanti adalah membandingkan anekdot dengan humor. Karena membandingkan, maka kita harus mengetahui persamaannya dahulu. Persamaan teks anekdot dengan humor adalah untuk membuat orang tertawa karena isinya lucu. Perbedaannya, yang pertama adalah anekdot bertujuan menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting. Humor bertujuan menghibur dan tidak berisi sindiran pada orang penting. Perbedaan yang kedua, anekdot terdapat kritikan, sedangkan humor tidak ada kritikan. Yang ketiga, anekdot isinya terstruktur, sedangkan humor isinya tidak terstruktur. Yang keempat, biasanya menggunakan bahasa yang sopan dan penulisannya baku. Sedangkan humor terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan. Oke,
Selanjutnya adalah kegiatan kedua, kompetensi B, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Cara menganalisis kritik bagaimana? Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks anekdot, kemudian mencari frase, klausa, kalimat, dan makna idiomatis dalam teks anekdot. Nah, apa sih makna idiomatik? Makna idiomatik adalah ungkapan yang menyiratkan makna kiasan. Dengan kata lain, bukan makna yang sebenarnya yang ingin diungkapkan. Kegiatan ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat dalam anekdot. Yang pertama adalah membaca secara keseluruhan teks anekdot. Kemudian yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Kemudian menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Kemudian yang D, menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang ketiga atau C, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kegiatan pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kita identifikasi adalah strukturnya. Struktur teks anekdot ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ada koda. Abstraksi adalah bagian pendahuluan yang menyatakan latar belakang, sedangkan orientasi bagian cerita yang mengarah pada terjadinya krisis, konflik, atau peristiwa utama. Kemudian krisis bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Reaksi adalah bagian tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian koda adalah bagian penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Bagian kegiatan kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Teks anekdot disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dialog, yang kedua adalah bentuk narasi. Bentuk dialog adalah penyampaian dalam bentuk dialog percakapan dua orang atau lebih. Contoh, Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ini adalah contoh dalam bentuk dialog. Kemudian yang dalam bentuk naratif adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Contohnya, pada puncak cerita pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar? Dan lain sebagainya. Jadi pola penyajiannya untuk teks anekdot ini dibedakan menjadi dialog dan dalam bentuk naratif. Kemudian kegiatan ketiga, menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Banyak menggunakan kalimat retoris, kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian banyak menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Yang keempat adalah banyak menggunakan kata kerja aksi seperti menulis. Kemudian selanjutnya adalah banyak menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Serta banyak menggunakan kalimat langsung sangat dominan. Kompetensi dasar yang terakhir, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kegiatan pertama, menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama adalah tulis kembali teks anekdot yang kamu dengar, kamu lihat, atau
kalian baca. Yang kedua, sajikan tulisan dengan pola yang berbeda dalam bentuk dialog maupun dalam bentuk naratif. Selanjutnya adalah kegiatan kedua, menyusun teks anekdot. Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Hal yang harus dilakukan dalam menulis teks anekdot adalah menentukan temanya, kemudian menentukan bentuk kritikan, kemudian menentukan bentuk kelucuan, dan menentukan tokohnya serta struktur dan pola penyajiannya. Ini harus kita lengkapi karena semua ini nanti adalah sangat mendukung untuk menyusun teks anekdot. Oke, demikian tadi konsep materi bab ketiga tentang teks anekdot. Semoga konsep ini bisa membantu kalian di rumah, dan kita ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada orang tua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.